Disebut jamu tetes karena herbal ya. Bahannya dari 65 macam bahan. Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, akar-akaran, kacang-kacangan, rumput-rumputan. Ya. Jadi apa yang ada di dunia tanamannya ada di sini. Dan tanaman itu adalah bukan asing lagi. Kita yang sehari-hari makan. Sayuran kan kita makan. Buah-buahan kita makan, ya. Hanya bedanya ini intisarinya yang kita dapat, karena sudah diekstrak kemudian difermentasi sehingga hasilnya asam amino. Asam amino kan intisarinya. Kita tidak makan ampasnya, ya. Nah, kemudian juga tambah dengan adanya vitamin-vitamin, vitamin A, vitamin B, B2, B6, B9, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Karena ini dari sayuran dan buah-buahan, tentunya di dalamnya juga ada kandungan mineralnya, bervariasi banyak, ya. Dan ada probiotiknya, karena hasil fermentasi. Nah, probiotiknya di sini ada sampai 6 macam. Jadi istimewa sekali, ya. Kalau yang lain-lain produk di luaran sana ada probiotik tapi satu macam probiotiknya. Jadi untuk membantu pencernaan kita ini sangat bagus sekali. Pencernaan kita itu nggak bisa cuman cerna sendiri terus dia jadi bagus, nggak bisa. Jadi harus dibantu dengan kuman-kuman yang baik yang membantu pencernaan kita. Paham ya? Ya kalau misalnya nih ibu bapak makan protein, yang dikenal dengan protein itu kan daging, telur, ayam, ikan, tahu, tempe, kan ada kacangnya. Nah, jadi itu ada kandungan proteinnya. Tapi apa yang menjadikan protein itu bermanfaat untuk kita? Bukan proteinnya, tapi asam aminonya. Karena asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Kalau bapak ibu makan protein, kalau metabolisme di dalam badan atau pencernaannya kurang bagus, enzimatiknya kurang bagus, apakah bisa dicerna proteinnya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, artinya bapak ibu makan protein cuma lewat, langsung dibuang lagi. Nggak ada yang bisa diserap. Ya, tapi kalau ini bentuknya asam amino, itu sudah langsung bisa diserap tanpa diproses. Makanya ini bisa lebih cepat. Kan bapak ibu sering lihat orang itu juga makan daging, tapi kok hasilnya orangnya kok kayak kurang gizi kan gitu. Paling kelihatan mungkin pada anak-anak ya. Anak-anak kan kita kasih telur, kasih daging, tapi kok yang ini bagus, yang ini kok nggak bagus. Nah, kita mesti lihat apakah pencernaannya kurang bagus. Ya, kayak sekarang lagi program stunting kan, pemerintah kasih makanan. Harusnya kasihnya ini dulu, baru kasih makanan. Jadi ini kan bisa memperbaiki pencernaannya. Kalau sudah baik pencernaannya, dikasih makanan dengan protein tinggi, penyerapannya kan jadi maksimal. Penyerapan nutrisinya. Ujung-ujungnya kan kita ketemunya nutrisi nih, makan apapun gitu. Nah, kalau nutrisi yang diserapnya nggak ada, ya hasilnya kitanya kan kurang gizi. Ya, gitu. Ternyata setelah penelitian-penelitian dari zaman dulu sampai sekarang, badan kita, tubuh kita, organ kita, itu bagian yang terkecilnya adalah sel. Ya kan? Sel jantung, sel otot, sel saraf, sel otak. Semuanya itu bagian terkecilnya kita sebut dengan sel. Sel itu makanannya adalah asam amino. Jadi menurut ibu ini penting nggak? Ya. Penting sekali. Kalau selnya makanannya tidak dicukupi, akhirnya selnya gimana? Rusak. Fungsinya jadi nggak baik. Kalau fungsinya nggak baik, orangnya sakit, kacau balau, betul. Paham ya? Jadi sekarang bisa paham. Ya, karena apa? Sel butuh asam amino. Kita tahu di dalam sel itu ada inti sel. Ya, di dalam inti sel itu ada DNA.
Kenal ya dengan DNA? Mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya kalau ada bayi tertukar di rumah sakit yang dites kan DNA-nya. Ya, kenapa DNA yang ditesnya? Karena DNA itu sudah harga mati. Setiap orang itu susunan komposisinya berbeda. Ya, jadi kalau DNA-nya sudah mengatakan ini anak si A, itu sudah pasti nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun, gitu. Kecuali orangnya yang ini apa? Main-main di belakang, ya bisa aja karena pengen anaknya, karena anaknya cantik, misalnya anaknya cakep, gitu kan. Nah, kalau sesuai dengan aturannya, kalau sudah dites DNA-nya, sudah nggak bisa diganggu gugat lagi, sudah pasti, ya. Nah, di dalam inti sel ada DNA. Di dalam DNA itu ada mata rantai susunan asam amino. Dia berpasangan. Ya, begitu di dalam inti sel, di dalam DNA-nya. Sel itu ada umurnya. Contohnya sel darah merah, umurnya 120 hari. Apa yang terjadi kalau sudah 120 hari? Selnya mati kan? Kalau tidak ada penggantinya, terus orangnya gimana? Kalau nggak ada sel darah merah, anemia. Anemia pengaruhnya ke jantung, ke ginjal, ke paru-paru, semuanya. Orangnya mati. Makanya ada transfusi darah. Kalau keburu, kalau nggak keburu, ya sudah. Ya, kontraknya habis. Nah, kalau kita ada ini bisa membentuk lagi, membantu lebih cepat. Kan tadi si DNA ada mata rantai susunan asam amino. Sekarang kalau mau perbaikan sel, selnya kan tumbuh ya. Nah, mau membelah diri itu tidak ujuk-ujuk yang tadinya sel begini, terus selnya membelah begini, bukan. Tapi mata rantainya itu yang pecah dulu, si mata rantai, yang susunan amino. Nah ini DNA kita. Ya, ini DNA kita, itu komposisinya seperti ini Bu, berpasangan. Di dunia itu bisa hidup karena ada pasangan-pasangan. Ya, laki dengan perempuan berpasangan. Listrik juga harus positif dan negatif, kalau nggak bisa nyala listriknya. Ya, jadi harus berpasangan. Makanya rantainya ini juga harus berpasangan. Kalau dia mau memperbaiki diri, ini rantainya belah dulu menjadi satu-satu. Nah, susunan asam aminonya ada di sini. Nah, kalau mau membentuk, karena sifatnya selalu berpasangan, maka dia akan, yang tadinya satu-satu begini, dia harus membentuk mata rantai DNA lagi. Baru terbentuk selnya. Nah, mata rantai DNA-nya ini kan tersusun dari asam amino. Kalau di badan kita tidak ada asam amino, apakah rantai ini tidak terbentuk? Tetap terbentuk. Karena alamiahnya memang harus begitu. Tapi terbentuknya kan jadi lain. Betul nggak? Kalau harus asam amino A, ternyata adanya asam amino C. Apa yang terjadi? Jadi beda. Selnya berbeda. Nah, kalau selnya berbeda, jadi fungsinya berbeda. Ya kan? Misalnya di sel jantung, yang tadinya fungsinya memompa jantung, sekarang jadi dia kerjanya bukan memompa jantung. Nah, kalau nggak memompa jantung, aliran darah sama siapa dialirinnya? Ya, nah jadi seperti itu. Disitulah orang mulai timbul sakit. Nah, sekarang kalau kita minumkan ini, berarti di dalam badan kita selalu tersedia asam amino macam-macam. Karena ini kandungannya ada 18 macam asam amino. Kita butuhnya 20 macam asam amino. Yang 2 lagi itu hanya bisa didapatkan dari hewan. Ya, ini sudah diuji, laboratoriumnya ada.
18 macam asam amino. Artinya produk ini betul-betul dari herbal. Kalau dia 20 macam berarti ada komponen hewani. Ya, jadi ini betul-betul real herbal. Hanya 18 macam asam amino. Nah, untuk pembentukan enzim-enzim matik semua yang ada di badan, enzim apapun itu asalnya adalah dari asam amino. Hormon juga dari asam amino. Jadi asam amino itu kunci penting di kehidupan kita. Seperti ibu kalau mau bangun rumah disusun batanya kan, batu bata. Zaman dulu pakai batu bata, kalau sekarang pakai tembok yang sudah lebih besar-besar dari batu bata. Tapi kan disusun, ditumpuk. Kalau salah numpuknya, jadi nggak rumahnya? Nggak jadi. Ambruk. Ya, ambruk. Baru nyusun segini, sudah ambruk lagi. Baru nyusun segini, ambruk lagi. Nah, itu sama dengan pembentukan tadi yang DNA. Paham ya? Nah, jadi kenapa ini kecil mungil, tapi bisa untuk membantu perbaikan atau gangguan semua macam gangguan kesehatan. Ya, paham ya? Kuncinya hanya itu. Kalau bicara soal jurnal, zaman dulu jurnal asam amino sudah banyak dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi tidak perlu jurnal-jurnal lain. Semua dokter, semua orang sudah paham tentang asam amino. Ibu cek aja di Google, buka Google, ketik asam amino, muncul semua. Kalau yang lain ada jurnal karena hal baru. Jadi perlu ada jurnalnya. Kalau ini nggak perlu. Vitamin A, vitamin D udah lama orang kenal dengan vitamin A, vitamin D. Bukan hal yang baru. Ya, hanya ilmunya belum sampai. Apa sih manfaat asam amino? Ya, dan sekarang terbukti ada satu alat periksa genotype, itu periksa tentang DNA-nya, genotipnya dari kita, badan kita semua. Jadi nanti ke depan pemeriksaan kesehatan itu bukan periksa kolesterol, periksa asam urat, itu udah jadul katanya gitu. Ya, yang sekarang diperiksa itu genotype-nya. Jadi nanti di situ sudah tahu asal mulanya ibu bisa sakit sampai begini itu kenapa? Oh, ternyata ibu dari dulu kurang nutrisi ini, gitu. Ya, nah itu alatnya baru ada satu di Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Kalau ibu mau periksa boleh, tapi mungkin masih harus bayar kalau sekarang. Ya. Itu disediakan oleh pemerintah memang untuk riset. Jadi asam amino ini bisa menjawab tantangan masa kini. Ya, jadi produk kita kecil, mungil, tapi bukan ece-ece. Semua penyakit masa kini ini jawabannya. Satu untuk semua. Paham ya? Nah ini kandungan macam-macam asam aminonya. Kalau ibu mau hafal boleh dibaca. Kalau enggak, lihat di Google paling gampang, keluar semua deredet 18 macam asam amino. Ya, kalau mau tahu kegunaannya apa-apa, semua bisa lihat di Google. Yang paling hafal ini, lisin. Kalau ibu bapak yang punya anak, anak-anak kurang nafsu makan dikasih vitamin yang kandungannya lisin kan? Ya. Kalau untuk orang yang nggak bisa punya anak bisa? Bisa. Kan tadi saya bilang, ini kan untuk membentuk asam amino, untuk membentuk hormon butuh asam amino. Ya, guna mau punya anak Bu? Bisa. Kalau tidak anak beneran, anak uang. Iya, kan kita bisa ternak uang. Nah, Bu Eli tuh tanya, makanya kan tadi bilang dari nggak punya anak tuh. Iya. Nggak ada jawabannya. Bisa. Ya. Yang penting ada suami, Bu. Ya, yang penting ada suaminya. Ya. Nah ini ada enzim diastase karena dia juga terbentuknya dari asam amino. Kemudian ada probiotik, ada vitamin B2, B6, B9. Khusus tentang B9 itu adalah asam folat. Kalau ibu-ibu hamil dulu, mungkin masih ingat ya, kalau setiap kali periksa sama ibu bidan, sama ibu dokter di rumah sakit, selalu ditambahkan asam folat 4 kali lebih banyak dari biasanya, dari orang normal biasa. Artinya asam folat itu memang sangat penting sekali untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan janin. Kalau tidak ditambah asam folatnya,
biasanya perkembangan janinnya jadi berkurang atau lambat. Kalau lambat, akhirnya jadi sampai lahir bisa timbul kecacatan. Ya, itu ada penelitiannya dan ada risetnya. Nah, itu tentang probiotik, ya. Nah, probiotik tadi sudah dibahas ya, membantu pencernaan kita. Nah, ya, jadi ini sudah lengkap. Makanya kenapa ini bisa membantu orang dengan gangguan jantung, orang dengan gangguan aliran darah, pembuluh darahnya kaku. Nah, ini bisa jadi lebih elastis dinding pembuluh darahnya. Untuk asam lambung bagus, ya. Karena asam amino itu sifatnya bipolar. Bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya terlalu asam, dia akan berubah menjadi basa. Kalau kondisinya basa, dia akan berubah jadi asam. Ya, itu sifat dari asam amino. Makanya asam amino ini memang betul-betul sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Ya, beberapa testimoni mengenai L-Cure ini sudah banyak. Yang sulit-sulit juga sudah ada testimoninya. Antara lain orang yang autoimun. Sekarang lagi tenar ya? Iya, semua gangguan begini-begini, tahu-tahu diagnosanya autoimun. Orang yang keluhan sesak, autoimun. Orang diabetes pun ternyata terakhir ini diketahui beberapa orang adalah autoimun. Ya, penyakit kekinian. Betul. Nah, makanya L-Cure menjawab tantangan masa kini. Ya. Nah, beberapa orang dengan autoimun, yang saya ketemu 2 orang lupus ya, yang 2 lagi jenisnya lain. Nah, 2 orang ini dia mengikuti betul pemeriksaan laboratoriumnya, dan sampai terakhir laboratoriumnya itu tesnya normal semua, sehingga dokter sudah tidak memberikan obat-obatan, dan dia sekarang tinggal lanjut dengan ininya terus. Tapi minumnya sehari 3 kali 15 tetes. Ya. Nah, untuk pemberiannya di awal kalau orangnya seperti itu biasanya kan agak lemah kondisinya. Nah, kalau agak lemah kita mulai dari takaran kecil dulu. 5 tetes dulu, terus naik jadi 10 tetes, naik jadi 15 tetes. Lanjut terus, nggak apa-apa. Nah, iya, nggak apa-apa. Ini mau minum 1 botol 1 hari juga sebetulnya nggak apa-apa. Iya, cuman kocek kantongnya aja yang berbeda, ya kan? Tapi kalau nanti udah bisa ternak uang nggak masalah, ya kan? Minum 1 botol 1 hari, apa salahnya? Iya. Iyalah, kita sudah bisa dapatnya kata Pak Jul tuh 1,2 M, bukan jut, bukan ratus ribu gitu, ya. Jadi 15. Ya, boleh pilih. Jatuhnya 173.400 kira-kira. Ya. Boleh pilih karena kita nggak ada paksaan harus ibu harus ininya 3 ya. Baru yang lainnya campur, nggak ada. Ya. Jadi bebas. Sesuka kita. Bisanya kita info-infoin ke orang itu apa? Ya, ya. 15 botol. Ini 1 kotak begini tuh 3 botol. Ya. Ini dalamnya isinya harusnya 3 botol. Nah, 3 botol. Ya. Jadi 1 kotak ini isinya 3 botol. Tapi nggak apa-apa kalau ibu nggak mau ambil 3, maunya 1 aja lah ini karena saya cuma di kebun depan. Boleh, nggak apa-apa. Yang lainnya ambil yang lain. Misalnya, gitu ya. Kalau kita nggak punya kebun luas, kita butuhnya kayaknya ini 1 botol cukup, bisa lama. Ya sudah, ini 1 botol. 14 botolnya yang lain. Nah, kalau kopi isinya 8 saset. Tapi 1 sasetnya 30 gram. Jadi kalau pilih itu semua, kalau ini semua 10. Ya. Ya, ibu dapatnya 80 saset. 10 box.
Paham ya? Ya. Beralih ke ini tadi testimoninya, ada yang gagal ginjal, cuci darah 2 kali 1 minggu. Ya. Kemarin yang tercepat dia disarankan cuci darah 2 kali seminggu, baru minumkan 2 bulan, sekarang tidak disarankan lagi untuk cuci darahnya, karena dia nggak mau, tetap nggak mau cuci darah. Ya, saya katakan kalau memang nggak mau, kamu harus rutin minumnya, harus ikuti aturan mainnya. Dari jumlah air minumnya dibatasi, jumlah makanannya juga harus diatur. Nah, ternyata sembuh. Ya, masih berobat kontrol, tapi sudah tidak disarankan untuk cuci darah lagi. Tapi kan itu sudah istimewa banget, ya. Ya, kalau sudah sekali cuci darah, akhirnya terus-terus cuci darah. Nah, ya. Jadi beberapa teman-teman kita kan mengalami seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham, kita ketemu orangnya, kita bisa sarankan menggunakan produk ini, ya. Kita berbagi manfaat